Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Yang pertama, setelah perjanjian kolaborasi dalam hari ini kita, yang informasi Direktur Politeknik Transformasi dan Indonesia sebagai aktiviti ini, yang informasi tentang upaya mobil regulasi dalam Mobiloto, yang informasi tentang pengelolaan mobil Jakarta Komunitas dari instansi lokal. Kepala Bagian Media Perlindungan dan Sertifikasi dan Lembaga Bertani yang sebelumnya, Kepala Pembangunan Daya Ekonomi dan Pidana di ROI, Kepala Bagian Pengelolaan dan Pelayanan Media dari Sekarang dan Kepala Bagian Kereta Api dan Pelayanan Sistem Simbol, Kepala Bagian Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bertahan dari Pertama. Yang informasi kepala bagian keuangan dan kerja dan ibu di tadi diaksi tentang seluruh tahun dan dua media yang hadir secara langsung diawak dengan informasi maupun yang disampaikan melalui video. Puji syukur kita lakukan hanya Tuhan yang kita karena biasa yang melalui dan berkesempatan hadir dalam agama dan memberi kesadaran tentang tahun 2025. Maka berbeda secara bagaimana dalam maju dalam acara hari. Bapak Ibu media yang berbahagia, sebagai wujud rasa cinta dan kebenaran air, bersama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mungkin dimohon terlebih dahulu. Di sana aku berdiri, di waktu biru. Indonesia berbangsa, bangsa yang ada. Marilah kita bersatu, Indonesia bersama. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya. Kita merdeka, aku negeriku yang bersih bukan. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia merdeka, merdeka, aku negeriku yang bersih bukan. Indonesia raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia merdeka. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, demi pelaksanaan dan penambahan bersama acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan doa sesuai aturan dari kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin, merupakan suatu kesempatan yang istimewa bagi hari ini dapat berkumpul bersama di oleh Kementerian Edukasi dengan mitra kerja Kementerian Edukasi yang sangat luar biasa. Teknologi tahun 2025 merupakan harapan oleh Kementerian Edukasi dalam rangka
meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Edukasi selaku kuasa di daerah dengan mitra satuan kerja dalam awal pelaksanaan anggaran serta memberikan apresiasi untuk satuan kerja dengan kinerja pelaksanaan. Hadirin yang kami muliakan, sebagai agenda pertama, mari kita simak bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh pelaksana tugas Kementerian Perhubungan Rakyat dan Pembangunan Internal Bapak Kuto Ayu. Bapak Kuto Ayu. Dalam arti kalau masalah pengadaan satu dan seperti melalui para kebijakan atau para strategi para kemas dan pengenalan terkait salah satu untuk itu dalam arti dalam ini masih boleh dikatakan pendapat kemarin keberanian telah menggunakan mereka dalam saya di dalam karena menjadi kemudian mereka lakukan seperti itu. Kegiatan materi ini kita dulu stakeholder day 2025. Dengan dua sekarang kunci yang nanti itu pemerintahan lalu komunikasi dan itu adalah mengenai penghargaan bersama 2025 pada akan mengenai saluran teknologi. Recording in progress. Tentang kekuatan teknologi dan kolaborasi antara organisasi melakukan perjalanan di daerah dengan para stakeholder dalam melakukan kegiatan. Kegiatan dilaksanakan pada hari ini tanggal 23 Mei 2025 arah hybrid. Sore bersama lagi oleh rantai bulan organisasi dengan dari panel kehidupan selama 2 jam. Semoga dapat jalan dengan baik. Dia memang karya satu dengan komunikasi karena sebenarnya hari ini sudah dilakukan pada waktu seperti tahun sebelumnya mau mengatur pada jalan seperti yang kondisi segera penjelasan untuk mengangkat dan awal 2025 ini kami melakukan evaluasi atas peningkatan kegiatan lama yang berlalu dengan berdasarkan latihan dan diskusi. Maka pada kali ini kami telah memilih dan menetapkan 12 anggaran berprestasi dari itu masyarakat dengan komunikasi untuk juga penghargaan yang dari 12 kategori. Jadi ada beberapa anggaran yang menerima penghargaan di satu kategori. Dengan kami berdasarkan data yang dihasilkan dari komunikasi selama periode semester kedua tahun 2024. Terima kasih kepada Pak Penangga. Sehingga orang kemudian dalam kami dapat mendengar. Kemudian yang dapat kami sampaikan, terima kasih untuk kemudian lalu berbeda. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih mengikuti dan simak bersama saluran sekaligus perubahan acara serta pemaparan materi evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran 2024 dan strategi pelaksanaan anggaran tahun 2025 oleh Kepala Administrasi kepada yang beralaman Bapak Ibu dari Susla dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala Balai, kemudian kami Bapak Kepala Balai Produksi Lain Jalan, Pak Direktur ini, Ibu Heran, Pak Kabit Pak Kawasan Jalan,
merangkap sampai di pelaksanaan tugas kita. Pak Sobalim, selamat Pak. Dan Bapak sekalian, KPA dan yang mewakili dari Satker yang terjun di website, serta Bapak Ibu, seluruhnya KPA dan keuangan antara kerja KPA dan website. Pertama-tama mari kita ucapkan bersyukur kepada Allah hari ini hari Jumat, hari yang berkah, hari terbaik di tahun ini, dan bulan terbaik karena saat ini adalah umat Islam dalam keadaan nanti. Mudah-mudahan kami berkah dan berkali kami mohon maaf sebelumnya. Biasanya kita adakan sekitar bulan Februari, para awal tahun akan dibuat Pak Presiden, efisiensi, jadi baru kita laksanakan. Awalnya juga kita melaksanakan secara online full, tapi kita pikir kok nggak ada kontraksi bagi pengizin, setelah kita mempunyai kondisinya dan ruangan yang terbatas, tapi yang di Zoom tidak mengurangi rasa hormat kita, ya, bagian yang baik sekalian, saya akan berikan beberapa sebelum nanti penangan Pak ya, Pak Kasih, saya berikan beberapa poin-poin terkait evaluasi berkinerja banyak atau kinerja mana tahun lalu ya. Dan berikutnya. Terus kalian terkait dengan info kalian sudah ketahui bahwa untuk tahun lalu ya, alhamdulillah terima kasih atas info untuk kalian upah KPP setelah tahun yang merupakan cerminan dari kualitas upah untuk kalian untuk naik dengan signifikan. Apa dari mau nah, rapornya selama KPP atau lolos kalian. Nah, sudah berkata KPA, kita ulang saja ya, ada 3 kategori ya untuk kita. Jadi aspek kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil. Jadi ada 8 indikator buat kalian. Terutama ini juga kalau perlu nanti materi saya bagikan untuk KPA supaya menjadi bahan untuk evaluasi besar. Contohnya lebih lagi Pak. Jadi tahun ini impiannya kepala KPPN itu 85 satker harus semuanya baik. Jadi hanya dikasih warranty 20%. Jadi makanya warranty kalau ada satker yang tipenya agak kurang atau yang beragam. Ini jadi gitu. Ya, warranty banyak ya. Itu kira-kira ada 8 indikator dari Residiva. Residiva ini maksimal 1 kali dalam sebulan dia membutuhkan dia, ya, membutuhkan digital nasional yang 1 kali maksimal dalam 1 hari. Kalau keokan ya. Yang kedua adalah dia dalam 3 bulan. Nah, ini yang paling Pak. Kondisi berkenan kalau sudah merencanakan mau belanja di bulan April, ini tepat itu. Ya, jadi artinya rencana itu ya dikerjakan, gitu ya, bukan sudah dituangkan di pipa kemudian rencana pelaksanaannya beda. Jadi kalau sudah target kan bulan April sekian juta, main secara sudah langsung. Itu ada cost measure ya. Kalau cost measure seperti yang awal tahun ini, makanya juga paling 100 semua. Jadi kalau dikasih kewangan bulan ya 21 sampai semua Pak, gitu ya. Maka kita akan lomba mulai bulan ini. Jadi kita akan hitung ya apa namanya dari kita mulai bulan April ada beberapa realisasi. Karena kemarin sempat ini untuk pilgubnya ya sudah beberapa dari teman-teman KPA kita usulkan untuk menyambung. Akhirnya hampir kita lanjut. Jadi Mei ini sampai Desember silakan Bapak Ibu termasuk yang di Zoom yang kita petani lakukan. Berubah menunjukkan yang terbaik ya sebenarnya kalau berikutnya jadi kita punya rumah sakit bagi kalian ya 3 satker nilai 100 ini semester lalu ya semester 2 tahun 2024 53 satker IPA-nya 295 ya kemudian 14 satker nilainya 9 sampai 94 nah termasuk ada 5 saya nggak perlu 5-nya ngomong saja ya yang rasa saja lah ya yang pasti banyak yang pasti keren jadi ya sebenarnya di masa ini jadi PR harus sama nanti jalankan yang waktu ya nah untuk tahun ini mudah-mudahan akan tidak ya karena sudah tadi kan 3 bulan ya bila kita lanjut di bulan ini lanjut kalian nah saya baru kepala PPN dia kita menyangka lapor untuk APBN di
Bekasi Raya Basana. Jadi kami itu membawai Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, program yang melihat sudah di Budiran, Souvenir, ya, beberapa Bapak ya ini kira-kira. Ya, untuk tahun lalu realisasi pendapatan di dua kota ini 15 triliun, gitu ya. Kemudian tahun ini posisi dengan bulan yang sama 20 triliun. Berarti memang terjadi penurunan. Ya, kita berharap nanti pada tahun bisa terjadi. Ya, lanjut di slide berikutnya. Ini kami potret saja untuk kalian untuk satker dengan kaum besar. Kelihatannya terbesar. Ya, kita tidak sadar tetapi kementerian tertinggi untuk yang mempunyai alokasi di wilayah KPU adalah di Bawah. Ya, ini 330 miliar. Tapi nanti tahun depan Pak, tahun depan yang ada di ya tahun ini. Mungkin bisa disalin karena ada satu tahun lalu gitu ya. Yang paling tinggi 330 miliar di dua Polres Metro Bekasi dan kemudian kebetulan ya. Dan itu mencakup ya, dan sisanya cuma yang ada 7 triliun. Nah ini juga realisasinya turun dibandingkan tahun lalu. Ya, hampir semuanya turun. Ya, turun pada 4%, ya, pada 9% ini. Wajar, karena kemarin kita suruh nyetok semua kan ya, Pak ya. Tunggu dulu, revisinya selesai dulu kan ya, blokir itu ya. Nah, mungkin nanti pada dengan mata besar masing-masing, mana atau sudut blokirnya segera gas gitu ya. Tapi gas jangan dia berupaya memang dari negara. Jadi mungkin pada itu saya kembali ya yang ada di ruangan ini maupun yang di itu ya bisa kembali di modal kalau dari besar kendaraan di Apotek harapan saya mudah-mudahan dengan Desember kantor eksekusi itu pada itu Desember itu kantor apa lagi panjang dari Desember. Kalau bisa dimandikan sehingga Desember awal sudah clear. Kalau tidak ada banyak jangan dibiasakan kemudian ada terus ya. Kemudian ada batal kontrak karena diblokir akhirnya dibatalkan. Ya. Pastikan sebelum kontrak memang banyak dari kecuali kalau saya barang dari pusat. Makanya kalau KPU mengintimidasi dan pastikan. Ya. Ketika proses registrasi kemarin kalau ada kalau keuangan menurut kemudian dipuji karena satker ada yang sudah belanja banyak gitu kan kalau awalnya tidak ada lagi. Sementara target di masing-masing. Kemudian kan itu oke, karena nanti setelah itu berkoordinasi dengan teman-teman, ya. Jangan sampai kalau nanti perlu kita menjadi bermasalah, kita sama ada di sini, ya. Karena kalau ada berkoordinasi, main di bidang ini harus seperti itu, ya. Kemudian KPU juga, nah yang terakhir yang mungkin mengenai masalah yang dan itu kita punya target untuk digitalisasi pembayaran. Ada 3 aksesnya. Yang pertama penggunaan cash energy system. Dan sekarang ini untuk digitalisasi risiko, ya. Kalau kemarin sempat heboh uang palsu, bagi uang kecil. Nah, berjalan sekarang bukan diamankan. Ya transaksi harus pakai uang cash, ya. Nah, transaksi sudah ada pakai cash dan pakai cash.
Jadi benar dengan kalau coba ngambil uang, ya silakan itu di laptopnya, telepon itu, ya, dan itu menjadi rapor kita bersama, ya, gitu ya. Di KPPN aplikasi enggak ada komponen yang diberikan, ya. Yang kedua adalah kartu dan pemerintah. Mungkin ini berbeda KPK. Kalau masih ada kendala terkait dengan kartunya, mau berarti dengan kamu, ya. Kalau bank yang selama ini berdasarkan pengelolaan yang sulit sekali, pindah saja rekening bulan kemarin. Ya, karena transaksi KKP juga menjadi ikut tidak semuanya. Ya, punya saja Pak. Ya, harganya ada nasi, tetapi beli kalau kalian kalau itu cuma satu berapa, uang berapa, mungkin kalau berkaitan dengan kalau cek evaluasi ke layanan dari bank-bank yang mitra kita seperti bulan kemarin kalau nggak ya kami dukung dari kawan-kawan. Kami juga gitu, kalau bagus tidak usahakan, ya. Beri monitor nanti supaya kita bisa. Yang terakhir adalah platform berbayar melalui PIN. Ini kalau sekalian juga memudahkan kita. Jadi fitur-fitur kalau sekalian selama ini apa namanya pengadaan konsumsi aktifkan mungkin selama ini apa mau belajar pada kesana masukkan ke platform kita di terima kasih. Lebihnya Pak Riz, tercatat semuanya. Kalau audit dari direktoratnya, dari BPK, semua itu. Kalau dokumennya hilang, kita ambil, kita yuk. Terutama anak-anak. Di situ, pajaknya sama dengan audit juga. Ya, kira ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Satu, sesuaikan pagu kreditnya lagi baru tahu. Kalau ada utang mobil berapa? Kemudian susun lagi rencana pengadanya, rencana eksekusi dananya mulai Juni, Juli, dan seterusnya. Kemudian kalau mau berubah besaran topik, berarti dengan kami segera. Jadi ya Pak izin. Kemudian kalian untuk dijelaskan itu mohon dengan tangan. Nah, kami mau hubungan untuk terkait di ya, gitu ya. Makanya ada satu target beri apresiasi nanti di situ ya. Lanjut, langkah selanjutnya itu sudah 25, harus kalian tinggal 8 atau 8 bulan lagi penganggaran ini. Dan bulan-bulan ini kita sedang menyusun anggaran ke depan itu saja. Berhubungan kan, ya, mau bawa anggaran apa indikatif dan sebagainya. Yang pertama, Bapak Ibu kalian mungkin luangkan waktu untuk melakukan rapat dengan tim bosnya, tim wakilnya untuk susun rencana. Aktif, ya. Terus kalau saya Pak KPA, saya bahkan tiap minggu panggil ke satu. Ya, mungkin 2 minggu sekali atau maksimal sekali bulan. Jadi ya, pastikan bahwa yang sudah direncanakan ya eksekusi. Kalau saya bilang bang ada ya, 2 minggu sekali tuh. Ya, minggu ini sudah eksekusi berapa, minggu depan akan ada gitu tuh. Karena kalau kita biarkan nanti biasa langsung tidak dikerjakan. Terjerakan kan. Nah, raportnya kalau pakai tinggal apa? Jadi ya. Yang kedua, disiplin dalam rencana kerja. Ya, kita punya waktu Pak, kita punya janji dengan vendor. 17 kali kerja harus sudah untuk rekening. Jadi ya, biarkan gitu. Ya itu jadi kenapa? Jadi pada pengadaan kita coba ya. Terus laki mohon tidak perlu sampai di situ. Biasanya berarti malam libur, ya lanjutkan. Kalau saya sarankan November itu teman Pak, Desember minggu pertama sudah semester. Ya, nggak ada yang lewat. Kecuali beberapa sektor yang tertentu kayak petani atau tergantung musim Pak, tergantung ini yang harus dijual itu mau. Tapi kalau kita yang normal jadi, ya saya harapkan ada. Yang keempat untuk menghadapi dasar itu banyak Pak. Kita tahu semuanya berbagai ya, bukan ada yang kemudian tentang. Nah ini mungkin berkalian tentang satu benar. Ini maksudnya dari teman-teman KPP kan juga beberapa kali ini itu paling tantangan ini ya dan itu ya bagaimana salah kurang titik kurang spasi atau kurang PT-nya gitu Pak ya jadi menjadi upaya kita bisa transport untuk penjagaan visi ya pastikan pada benar-benar rekeningnya aktif benar Pak hal ini udah sekian lama
nggak kasar gitu dia sama bang di kontrol gitu ya. Jadi kita dorong ya. Bapak Ibu yang mau mengganti rekening-rekening pegawainya, mohon dipermasalahkan supaya dipastikan yang kita kami kan. Yang keenam, pastikan bahwa apa yang kita belanjakan cukup dilakukan ya. Jadi energinya, kemudian waktu dan apalagi sekarang kalau itu sudah ya, APBN menjadi salah satu andalan ini di inflasi apalagi kita jalan ke tempat APBN beberapa tertentu kemudian APBN menjadi satu pembuat terakhir cuma karena bagus kalau Bapak Ibu pimpinan dapat sampai bagaimana ya cakup sudah belum gitu kan penyerapan dolar apa kendalanya apa gitu ya jadi staf tim bloknya ini dari proses perencanaan lanjut saja kemudian dari isi perencanaan kegiatan jabatan kerja transaksi proyek dan sebagainya yang kedua sekalian sambil yang kita sekalian banyak saya ada pimpinan Kemenkeu di Kota Penjagaan Burhal selain APBN upah dari kalian yang kerja mohon izin dan perkenalannya untuk hubungan mereka agar kami bersama ya integritas yang kami hanya sudah penunjukan juga so antara PPNPN sama ya mohon tidak memberi apapun lanjutan jadi ya jadi kalau ada nanti ada skala KPPN yang minta pertanyaan kalau itu baik ya satu bila sedikit itu bakal atau satu rumah kalau kenapa satu itu dulu terkasus di kalau dari kemudian bisa jadi ya itu kemudian itu saja dari saya sekarang itu panjang sekarang sudah 5 yang terakhir insya Allah kami akan dengan semaksimal kesempatan dan mohon pokok dukungannya supaya bisa menjalankan amanah ini demikian berkalian berkalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada diskusi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini sudah saatnya acara yang kita nanti-nantikan. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada satuan kerja mitra organisasi, telah ditetapkan keputusan Kepala APBN Organisasi tentang pendapatan satuan kerja dengan kinerja pelaksana dalam proyek mitra kantor pelayanan pembicaraan negara di Tahap 1 Bekasi periode semester 2 tahun anggaran 2024. Bapak Ibu hadirin berbahagia, mari kita saksikan bersama tayangan video dan lembaga daftar penerimaan APBN Bekasi buat tahun 2025. Penghargaan ini dibagi dalam 12 kategori utama. Pendidikan dan satuan kerja dengan kinerja luar biasa selama periode sekitar 2 tahun 2024. Kategori pertama, kita dengan pola dan lebih dari 50 negara. Peringkat ke-1, Hasil Korem 051 Bekasi dan Jawa. Peringkat kedua, Korem Metodisasi dan tingkat ketiga, Hasil Sepa Terpadu Menjelur di Bekasi. Kemudian Hasil Korem 051 Pakai dan Jaya Bapak Organisasi dengan Minister Pilihan Silang Dewan untuk dilakukan. Ini yang satu aja yang akan
Selanjutnya kategori kedua, IPA dengan nol dan IPA 10 miliar sampai dengan 50 miliar. Peringkat ke-1, KPP Pratama Pondok Gede. Peringkat kedua, tanggal Kodim 057 peringkat ketiga, tanggal 2022. Pada peringkat KPP Pratama Pondok Gede, ini disilakan dengan teman-teman. Selanjutnya kategori ketiga. IPA dengan nol dan IPA kurang dari 10 miliar. Peringkat ke-1 dengan nilai 100, ini ada dua dari KPP Pratama Bekasi Barat dan kantor pengawasan berwilayah Industri Kecamatan. Kepada Pak KPP Pratama Bekasi Barat, Ibu Dewi Rani dan KPP BPK Bapak Surya di dari oleh baik peringkat ke-1 hasil sentra terpadu pemilih 2020. Peringkat kedua kantor pengawasan dan pelayanan DJP sekarang. Peringkat ketiga kantor pelayanan DJP di beberapa. Pada paket hasil sentra terpadu pemilih 2020 Bapak Udi Warto. Selanjutnya kategori kelima, mengenai DJP terbaik. Peringkat ke-1 kantor pertanahan Kabupaten Bekasi. Peringkat kedua kantor pelayanan DJP Jawa Barat 2 dan peringkat ketiga Badan Usaha Statistik Kota Bekasi. Kepada Pakai Sarjana Bangunan Koordinasi yang memiliki kebutuhan. Kategori ke-6 hubungan dan manajemen sistem terbaik. Peringkat ke-1 Politeknik Transportasi Darat Indonesia. Peringkat kedua adalah Pelajaran Sejarah dan yang kenal terpadu sama Indonesia. Ada berapa pasti terjadi sebenarnya. Kategori ke-7 pengelola dan penerimaan balai pelayanan umum terbaik. Peringkat ke-1 Balai Kemudian Berkereta Apian. Peringkat kedua Balai Kemudian Jalan dan Komunikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi. Dan peringkat ketiga Politeknik Transportasi dan Industri. Kepada KWA Balai Kemudian Berkereta Apian, Balai Kemudian Jalan dan Komunikasi Kendaraan Bermotor dan Politeknik Transportasi dan Industri, silakan didengar.
Dan pimpinan kategori kegawaan. Penyampaian saldo rekening pemerintahan terbaik. Peringkat ke-1. Satgas Kodim 0507 Kota Bekasi. Peringkat kedua Kementerian Pembangunan Kota Bekasi dan peringkat ketiga Badan Tugas Putih Kota Bekasi. Pada KPM Satgas Kodim 0507 Kota Bekasi akan mewakili. Kategori ke-9 penyampaian LCD bendera Kapolres terbaik. Peringkat ke-1 Satgas Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. Peringkat kedua Polres Pembangunan Gubernur PKT Jaya. Peringkat ketiga Kodim 0507 Kota Bekasi. Kategori ke-10 penyampaian LPG bendera penerimaan terbaik. Peringkat ke-1 Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peringkat kedua Polres Metro Bekasi dan peringkat ketiga Polres Metro Bekasi. Pada sampai Sekretariat Jenderal Informasi di Selamat Jalan. Selanjutnya kategori ke-11 penyampaian LPG dari terbaik. Satgas Balai Penelitian Perkerjaan. Terima kasih. Setengah jam lagi bisa nggak? Saya lagi masih ada acara yang itu stakeholder meeting di Zoom itu. Hah? Emang ya? Maaf. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak lupa apabila acara yang istimewa ini tidak direalisasikan. Selanjutnya kita memasuki acara sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu, silakan motor terbaiknya kepada tim dokumentasi kami sama untuk mengambil gambar dari panggung. Pose pertama, pose formal dulu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Pose kedua, pose bebas. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mengepalkan tangan ke depan ya Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih. Sekarang mungkin duduk ya biar dalam hitungan Bapak Ibu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oh, mengepalkan tangan ke depan lagi. 1, 2, 3. Begitu yang berbahagia, di dalam kita hidup cara. Puji syukur kehadirat Tuhan yang memaksa akan jalan cara berlari. Kami ucapkan terima kasih kepada para penyelenggara yang telah berkenan hadir dalam acara Taekwondo tahun 2025. Serta juga mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara pagi ini. Akhir kata, saya Diana Amin berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nanti kalau ini belum tahu ya. Oh, juara 23 jadi saya tanya di sini. Oh, ada.